Bayangkan, di suatu hari kamu bangun tidur dan pekerjaan yang selama ini kamu banggakan sudah digantikan oleh sebuah mesin yang tidak pernah capek, tidak pernah minta gaji, dan tidak pernah protes. Bukan di Amerika, bukan di Cina, tapi di Indonesia. Karena menurut analisis terbaru, ada kemungkinan lebih dari 30 juta pekerjaan di Indonesia yang bisa hilang atau berubah total karena kecerdasan buatan. Apakah itu akan terjadi? Yes, itu semua akan terjadi. Tapi, siapa yang paling dulu terdampak dan apakah kita siap? Hari ini kita bahas semuanya secara jujur. Sebelum kita lanjut, saya harap kalian sudah subscribe channel ini. AI sudah mengganti banyak hal di Indonesia tanpa kita sadari. Pesan makanan, rekomendasi AI, belanja online, saran dari AI. Nonton video ini, algoritma AI yang membawa kamu ke sini. Di pabrik-pabrik, robot bekerja 24 jam. Di bank, teller diganti aplikasi. Di restoran cepat saji, kasir digantikan mesin self-order. Lalu, apa saja pekerjaan yang paling berisiko digantikan oleh AI? 1. Customer service. 2. Kasir. 3. Data entry. 4. Sopir ekspedisi. 5. Pekerja pabrik. AI memang menggantikan banyak pekerjaan, tapi banyak juga profesi baru yang muncul. Di antaranya, 1. Editor video. 2. Programmer coding. 3. Teknisi robot. 4. Tukang bangunan. 5. Mekanik mobil. Banyak orang di Indonesia masih berpikir AI itu urusan negara maju. Padahal justru Indonesia yang bisa terdampak lebih cepat. Kenapa? Karena sebagian besar pekerjaan kita masih bersifat rutin. Entry data, admin, customer service, produksi, dan jenis pekerjaan seperti inilah yang AI paling cepat menggantikan. Ditambah lagi, perusahaan sekarang sedang mencari cara supaya biaya makin kecil, kerja makin cepat, dan ketika mereka lihat AI bisa bekerja 24 jam tanpa lelah, tanpa salah, dan tanpa gaji, ya tentu mereka mulai mikir ulang. Jadi sebenarnya, bukan AI-nya yang menakutkan, tapi apakah kita siap atau belum ketika perubahan itu datang. Tapi jangan lupa, AI tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. AI tidak tahu rasanya takut gagal, rasanya mulai dari nol, atau rasanya memperjuangkan masa depan keluarga. Justru karena itu, skill manusiawi, kreativitas, empati, kepemimpinan akan jadi kekuatan terbesar kita. Selama kita mengasah bagian itu, kita tidak akan tergantikan. Dan satu-satunya cara bertahan adalah adaptasi. Perubahan tidak menunggu siapapun, dan kalau kita tidak bergerak, kita akan tertinggal. Dulu internet butuh puluhan tahun untuk mengubah dunia. AI hanya butuh hitungan bulan. Makanya, kemampuan paling penting hari ini adalah keberanian untuk belajar hal baru. Karena setiap hal kecil yang kita pelajari sekarang bisa menyelamatkan masa depan kita nanti. AI bukan ancaman terbesar kita. Ketakutan kita untuk berubah, itulah musuh yang sebenarnya. Tapi selama kita mau belajar, mau mencoba, dan mau bergerak satu langkah demi satu langkah, kita tidak hanya akan bertahan, kita akan menang. Masa depan bukan milik mesin, masa depan milik mereka yang berani. Jangan lupa subscribe. Dukung channel ini supaya kita bisa belajar dan berkembang bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan membuka jalan baru buat kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.